Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pengertian ijtihad, syarat ijtihad, mazhab ijtihad, ijma, qiyas, istisan, maslahah, musalah, yang beranggotakan 1. Septi Alia Ferni, 2. Leni Safitri, 3. Anisha Nuraini. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad secara harfiah berasal dari kata aljo, aljad, dan at-tahat yang berarti kesusahan, kesulitan, atau kesanggupan. Sedangkan ijtihad secara terminologi adalah sebuah usaha dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan hukum suatu masalah atau perkara yang belum atau tidak ada dasar hukumnya, atau tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang sangat matang. Berbagai pengertian ijtihad. 1. Secara terminologi, ijtihad bisa juga diartikan sebagai kesanggupan seorang ahli hukum Islam untuk mendapatkan pengetahuan mengetahui hukum atas suatu hal melalui dalil syara atau agama. Ijtihad dilakukan dalam berbagai bidang seperti falsafah, muamalah, dan akidah. 2. Menurut Ibnu Hajib, ijtihad merupakan pengarahan segala kemampuan yang ada oleh seorang ahli fikih demi mendapatkan suatu dugaan kuat mengenai sebuah ketetapan syariah. 3. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ijtihad adalah suatu bentuk usaha untuk mengistinbatkan hukum syara dari dalil-dalilnya secara terperinci sehingga mudah diaplikasikan dalam kehidupan. 4. Menurut Imam Mahdi Al-Ghazali, ijtihad adalah suatu yang sifatnya lebih umum dari qiyas. Ini karena ijtihad kadang mengharuskan mujtahid atau pelaku ijtihad melakukan pemahaman nalar mendalam terhadap suatu lafaz umum dan dalil lain selain qiyas. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat menjadi ijtihad. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Selain harus Islam, balik, berakal, dan adil, ada lagi beberapa syarat terkait penguasaan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan proses ijtihad. Berikut syarat-syarat utama yang harus dipenuhi. 1. Menguasai pengetahuan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama dalam masadirus syariah tentu saja memegang peranan penting sebagai sumber hukum Islam. Maka seorang mujtahid ketika hendak menggali hukum dari ayat-ayat Al-Quran harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran itu sendiri, yakni ilmu seputar makna teks Al-Quran, ilah, dan tujuan yang terdapat di dalamnya, asbabun nasik mansukh, dan mampu mengidentifikasikan ayat-ayat hukum. 2. Menguasai pengetahuan tentang sunnah kenabian. Hadis dan sunnah kenabian merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Maka ketika hendak menggali hukum Islam dari teks-teks hadis, seorang mujtahid harus menguasai seluruh ilmu terkait dengan hadis, mulai dari menguasai mustalahul hadis, kritik sanad dan matan hadis, ilmu jar wa ta'dil, dan berbagai macam ilmu dalam diskursus pemahaman hadis. Yang ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab, Al-Quran dan hadis sampai kepada kita dengan media bahasa Arab. Seorang mujtahid tidak akan mampu memahami teks tersebut ketika dia tidak menguasai bahasa Arab, nahwu, shoroh, balaghah, mantik, dan ilmu kebahasaan lainnya mutlak harus dikuasainya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anisha Nuraini. Usul fikih adalah tiang ijtihad. Di dalamnya ada sekumpulan teori dan konsep. Berikut kaidah-kaidah untuk menggali hukum Islam. Maka sudah sepatutnya seorang mujtahid mesti menguasai ilmu ini. 5. Mengetahui hal-hal terkait ijma setelah Al-Quran dan hadis. Ijma adalah sumber syariat ketiga dalam Islam. Ijma berkaitan dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para ulama terkait suatu hukum tertentu. Ijma ulama termasuk dalil qat'i yang pasti yang harus dirujuk oleh mujtahid ketika hendak menentukan sebuah hukuman. Sehubungan dengan ini,
Seorang yang berijtihad harus mengetahui masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para fuqaha dan masalah-masalah lain yang diperselisihkan. Syarat tersebut hanya diperlukan bagi seorang mujtahid mutlak yang mengadakan ijtihad sebagian-sebagian, seperti dalam lapangan nikah saja. Ia banyak memerlukan hukum-hukum yang berhubungan dengan lapangan itu. Keahlian dalam sebagian hukum menimbulkan persoalan. Apakah boleh melakukan ijtihad sebagian saja atau tidak? Meskipun ada fuqaha yang melarang ijtihad demikian, kebanyakan fuqaha seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, Ibnul Hammam, dan fuqaha Zahiri membolehkannya, sebab hal ini berisi suatu keringanan. Sebenarnya jarang ditemukan seorang mujtahid dalam lapangan tertentu saja. Misalnya, hanya hukum keluarga tetapi tidak menjadi orang mujtahid dalam lapangan muamalah keperdataan. Hal ini karena pengertian ijtihad yang sebenarnya ialah suatu kemampuan tersebut yang memungkinkan seorang untuk memahami nas-nas hukum dan mengambil ketentuan hukum darinya apabila tidak ada nas. Orang yang mempunyai kemampuan tersebut tentunya melakukan ijtihad pada setiap lapangan. C. Macam-macam ijtihad. 1. Ijma'. Artinya, kesepakatan yakni kesepakatan para ulama yang menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Rukun ijma'. Ijma' baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya. 1. Mujtahid berjumlah lebih dari 1 orang. 2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. 3. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, dan kelompoknya. 4. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. 2. Qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma' dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyas atau analogi. Pertama, menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. 2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya melalui suatu persamaan di antaranya. 3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada pada penjelasan di dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab atau ilaj. 4. Menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. 3. Ihtisan. Beberapa definisi ihtisan. Pertama, fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.
Kedua, argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diapresiasikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. 4. Tindakan memutuskan suatu perkara atau mencegah kemudaratan. 5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. 4. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Contoh maslahah mursalah adalah: 1. Apabila uang kas negara mengalami defisit tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah dibolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi. 2. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke bentuk tulisan. Cukup sekian dan